Kita banyak membahas sejarah ya, ada Diponegoro, ada Bojonegoro, ada goro-goronya gitulah pokoknya. Nah, ini sebetulnya bagus kalau kita memahami asal-muasalnya dari Nusantara ini. Siapa sih benernya penghulunya Nusantara di zaman dulu? Ya, ini kanlah sejarah Nusantara jadul, ya kan. Salah satu penghulu Nusantara yang utama itu adalah kerajaan namanya Tarumanegara. Sebelum Tarumanegara Jaya di abad keempat itu di Nusantara udah banyak lah ya. Dari abad pertama sekitar itu udah banyak kerajaan-kerajaan sebetulnya. Tapi apa? Semuanya tuh kecil-kecil. Ya. Woi, aduh, terlalu nih. Walau kecil tapi ya jangan terus ilustrasinya gambar semut kayak begini dong. Aduh, sorry. Zaman purbakala di Nusantara ini sudah ada penduduknya, yaitu berwujud manusia dan flora fauna juga. Nggak tahu apakah pada saat itu domba Garut sudah ada apa belum. Peninggalan-peninggalan itu ada di Jawa Timur, Jawa Tengah, Sangiran, Gunung Padang di Cianjur, dan di sekitar Bekasi masa kini. Tapi itu zaman purbakala, belum ada kerajaan, belum jadi Nusantara. Nah, kapan sih di Nusantara ini ada kerajaan-kerajaan? Tidak ada yang tahu persis, tapi berdasarkan bukti-bukti yang ada, diyakini oleh para sejarawan, di Nusantara itu mulai banyak kerajaan-kerajaan kecil di sekitar abad pertama Masehi. Yang pertama menjadi kerajaan yang teritorialnya solid, besar, se-Nusantara ini, Indonesia di sekitarnya adalah Tarumanagara. Jadi bisa dibilang Tarumanagara adalah penghulunya dari Nusantara. Letaknya Tarumanagara di mana? Di Jawa Barat. Nah, dari Tarumanagara ini kita bisa memetik satu pelajaran ya. Bisa dia menjadi contoh dari pelajaran yang diajarkan oleh Rasulullah. Rasulullah mengajarkan silaturahmi itu memperpanjang umur. Demikian beliau bersabda, dan Tarumanagara ini menjadi satu contoh betapa benarnya ajaran tersebut. Kalau obat wak doyok itu untuk memperpanjang kumis, memperpanjang jenggot juga bisa. Sorry. Ini kok jadi belok obat kumisnya. Jadi Alkisah ya, kenapa sih Tarumanagara itu melejit jadi yang paling besar? Karena silaturahmi. Dia yang paling mengembrace, paling mau merangkul dengan komunitas asing, khususnya pangeran-pangeran dari luar negeri, yaitu dari daerah India gitu ya. Dirangkul bukan diajak untuk bikin martabak atau bikin kue cane gitu ya, tapi dibentuk persaudaraan dengan pangeran-pangeran India itu. Nah, karena persaudaraan yang erat, ilmunya langsung mengalir semua. Halah, ini kebiasaan. Ilustrasinya kok malah gambar orang India. Aduh, jingket jelas. Jogetnya kayak India, nggak kayak beketo. Lama-lama mungkin yang lain juga niru, tapi yang pertama berhasil membina persaudaraan seperti itu Tarumanagara. Sehingga kemudian Tarumanagara menjadi besar ya. Sampai setengahnya Jawa Tengah itu menjadi milik dia, dan seluruh Jawa Barat menjadi milik dia. Dan ini lagi, silaturahmi memperpanjang umur. Dia menaklukkan sekelilingnya itu tidak seluruhnya dengan peperangan, tapi dia menaklukkan, merangkul sekelilingnya itu banyak dengan persaudaraan juga. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kerajaan-kerajaan Nusantara yang berikutnya. Pertamanya itu Tarumanagara. Daripada diserang, perang habis-habisan, bangsawannya aja dikawinkan dengan bangsawan Tarumanagara, jadi bersaudara. Seperti itu. Satu putrinya dikawinkan dengan Pangeran Melayu Sriwijaya, satu putri lagi dikawinkan dengan Pangeran Jawa Medang. Dan dayang-dayangnya Neng Enjum juga ada yang dikawinkan sama kuda. Enggak ding, sorry ya Neng. Tukang kebunnya Kang Ujang juga tidak dikawinkan sama Mbak.
Itu semua adalah hoax. Kasihan nanti mbeknya ya kan. Rajanya yang terkenal ada yang namanya Purnawarman gitu, yaitu Raja Tarumanegara. Kalau Haji Roma Irama itu Raja Dangdut. Ratu dangdutnya Elvi Sukaisi. Alah. Ini adalah pelajaran local wisdom ya, yang kemudian ditiru. Kerajaan Mataram juga begitu, Majapahit juga begitu, Sriwijaya juga begitu, yang lain juga begitu. Untuk menghemat nyawa ya, maka penyatuan itu dilakukan tidak dengan kekerasan atau perang, tapi dengan persaudaraan. Karena kembali lagi, sesuai ajaran Rasulullah tadi, silaturahim atau silaturahmi itu memperpanjang umur. Maka perang-perang yang tidak perlu banyak bisa dihindari di Nusantara. Belakangan sudah suratan ya kan, bahwa Allah itu mempergilirkan kekuasaan di muka bumi ini. Setelah habis gilirannya, Tarumanegara itu menjadi pecah ya. Pecah menjadi dua kerajaan kalau di Jawa Baratnya ya, yaitu ada kerajaan Sunda dan Galuh. Di Jawa itu Kalingga Medang gitu. Di Sumatera Melayu Sriwijaya. Berikutnya yang unggul itu Melayu Sriwijaya. Tapi kembali lagi, berkat adanya persaudaraan itu, walaupun keunggulannya sudah kesalip sama Melayu Sriwijaya, Sunda Tarumanegara ini tidak dilibas habis. Jadi panjang umur karena silaturahim, silaturahmi ini bisa menjadi pelajaran kita semua. Pesisir-pesisirnya itu dikuasai oleh Sriwijaya, tapi eksis bahkan budaya Sunda gitu ya, yang mungkin startingnya pematangannya dari zaman Tarumanegara di abad keempat itu, eksisnya sampai kapan? Sampai sekarang, dan bahkan sampai kelak nggak tahu sampai kapan. Itulah gambaran bagaimana awalnya Nusantara ya. Pertamanya kerajaan Tarumanegara, terus dia bersaudara dengan Melayu Sriwijaya, dengan Jawa, lama-lama pecah, lama-lama setelah lewat masanya, yang menjadi penghulu Nusantara adalah kerajaan Sriwijaya, bukan Sri Wahyuningsih. Alah, Sri Wahyuningsih sob. Yang karena prinsip silaturahim itu tadi, dia masih bersaudara dengan Medang Kalingga Jawa, dan juga masih bersaudara dengan Sunda Galuh di Jawa Barat. Sunda Galuh dan budaya Sunda pada umumnya ini terus bertahan sampai zaman berganti. Saat Majapahit Jaya, Galuh juga tetap eksit. Lama-lama demi keamanan lalu hijrah lagi ke barat, dari daerah Ciamis ke daerah Bogor, atau menjelma menjadi Pakuan Pajajaran. Dan di zaman Islam muncul menjadi 3 yang besar, yaitu Sumedang Larang, Cirebon, dan Banten, plus yang kecil-kecil. Bahkan Banten itu sempat bisa mengimbai Mataram dan Belanda VOC, sampai kemudian kena bencana dahsyat meletusnya Krakatau. Secara kerajaan hilang, tapi secara kebudayaan terus eksis sampai sekarang menjadi Provinsi Banten Jabar. Masih punya budaya sendiri yang solid berkat persaudaraan dan silaturahmi, yaitu diantar samanya dan dengan bangsa lain, bangsa Eropa menjajah, Jepang, Jawa, Melayu, dan lain-lain senusantara. Demikian, kita dapat 2 hal nih sekarang, yaitu cerita tentang bagaimana mulanya ada kerajaan besar di Nusantara, itu yang pertama. Dan yang kedua, betapa berharganya silaturahmi. Assalamualaikum.